Baik anak-anakku, kita akan bertemu dalam tayangan video Pak Wid untuk membuat solder atau cara membuat solder dari bahan-bahan bekas. Kita tahu solder ini adalah sebuah alat pemanas yang digunakan untuk melelehkan timah dengan kawat timah ya. Tapi kalau kita beli solder ini mungkin harganya agak mahal, di atas 50.000 ya, 50 sampai 60.000 ya, yang bagus. Maka di sini kita akan coba untuk membuat sendiri bagaimana cara membuat solder dari barang-barang bekas. Baik, lanjut ya. Bahan yang diperlukan adalah ya kawat tembaga ya. Bisa kawat tembaga yang engkel seperti ini biasa disebut di lapangan adalah kawat tembaga engkel ya. Ini cari yang asli ya anak-anak ya. Ciri-ciri dari kawat tembaga yang asli adalah dia agak kaku ya. Kalau ditekuk-tekuk agak kaku ya. Boleh dari kawat bekas ya, misalkan kabel seperti ini, nanti kita ambil tembaganya ya, kita ambil tembaganya ya. Nah, bagaimana melihat cirinya bahwa ini adalah kabel tembaga? Karena kabel yang baru itu sekarang banyak yang palsu, di mana tembaga itu ada di lapisan luar, sedangkan di dalamnya adalah aluminium. Maka ini tidak bisa digunakan apabila kalian gunakan untuk solder darurat. Oke, lalu bagaimana caranya? Baik, kita cek dulu bahwa kabel tembaga ini asli atau tidak ya. Kita kupas ya sepanjang sekitar 2 cm ya. Kita gunakan tang ya, tang apa saja kita tarik. Nah, ini tembaga ya, ini tembaga ya. Nah, ini kita coba bakar dengan menggunakan korek api ya. Kita bakar menggunakan korek api ya, seperti ini. Nah, apabila ini tembaga dia asli, maka setelah dibakar lapisannya tidak akan hilang ya. Tetapi tembaga yang tidak asli maka lapisannya akan hilang ya. Setelah kita bakar seperti ini, kalau sudah panas baru kita kerik dengan menggunakan cutter ya, menggunakan cutter ya. Warna yang ada itu tetap warna tembaga ya, tidak begitu putih tapi tetap warna tembaga ya, keemasan. Nah, ini apabila dibakar kemudian tembaganya meleleh, di dalamnya warna putih ya, putih seperti ini. Nah, seperti ini putih, maka itu dipastikan adalah dalamnya aluminium dan ini tidak bisa digunakan ya. Rata-rata yang kabel engkel ini rata-rata banyak yang asli ya. Kalian bisa cek, lihat, mungkin ada beberapa merek yang bisa rekomendasikan ya. Mungkin sisanya kabel dari merek Eterna itu bagus ya. Kebetulan di sini mereknya Eterna ini. Nah, atau kabel seperti ini kalian lihat di sini. Nah, ini mereknya Eterna ya, mereknya Eterna ya, mereknya Eterna. Kelihatan Mbak? Eterna ya, 2 kali 1,5. Kalau di luar Eterna itu biasanya palsu ya, biasanya palsu. Ini merek Eterna ya, ini bisa saya tunjukkan. Nah, ini bisa fokus Mbak, Eterna ya. Nah, ini Eterna, pasti tembaga kalau Eterna. Nah, kita coba lagi, kita kupas ya, kita kupas, kita kerik ya, kita bakar ya, kita bakar apakah dia betul-betul tembaga asli atau di dalamnya hanya sebuah aluminium ya, aluminium ya. Nah, ini kita lihat, kita korek lagi. Nah, ternyata warnanya masih tetap tembaga berwarna keemasan. Kalau ini kita korek berwarna putih seperti ini, seperti logam apa itu, stainless ya, seperti logam stainless, maka dipastikan adalah, nah ini tembaga ya. Kita lanjut ya. Jadi ini saya pastikan ini adalah tembaga. Kalau ini warnanya putih, maka seperti stainless ini, maka dia adalah saya pastikan aluminium dan tidak bisa digunakan ya. Baik, untuk selanjutnya bagaimana? Oke, langsung saja kita kupas ya. Kabel sisa tadi kita kupas ya.
mungkin sepanjang sekitar 15 cm ya, 15 cm ya, sekitar 15 cm sekian kita kira-kira saja ya. Kemudian kita tarik dengan menggunakan tang ya. Oke, kalau sudah ya, kalau sudah kalian ambil pensil. Nah, ini kalian ambil pensil ya. Kemudian kita lilitkan sebanyak 4 atau 5 ya. Nih ya. Kita pegang ya, kita lilitkan. Saya potong dulu supaya untuk memudahkan ya. Saya potong, saya hanya butuh sekian ya. Kita mudahkan ya. Nah, kita lilit sedemikian rupa ya. Kita lilit ya, ini jaraknya 2 cm ya, 1 cm saja. Ya, kita kupas sepanjang 15 sampai 20 ya. 25 boleh ya. Ya, antara 25. Ya, kita potong ya sekian. Ya. Kita potong sekian, kemudian ya, kita siapkan ya. Boleh pensil, boleh kayu, boleh dari sesuatu yang tidak mudah terbakar ya. Tuh, kita lilitkan dulu ya ujungnya ya. Ya, ujungnya ini adalah 1 cm dari lilitan pertama ya. Oke, 1 2 3 4. Oke, cukup ya. Ini nanti yang 1 cm ini akan digunakan sebagai ujung solder. Kita tekuk. Oke. Nah, ini kita panjangkan ya. Kita biarkan panjang. Tujuannya kenapa? Supaya nanti apabila panas tidak cepat menyebar ke kayunya sehingga tidak gosong seperti ini. Ya. Nah, kalau sudah jadi sudah seperti ini. Kita panjangkan. Ya, kita panjangkan seperti ini. Ya, kita panjangkan seperti ini boleh ya. Kemudian kita ambil sedikit dari ini kabel ini, kita kupas ya. Kita kupas menggunakan cutter ya. Kita kupas seperti ini boleh ya. Oke, kita kupas. Kemudian kita gunakan untuk sebagai penali ya, penali dari kawat ini ke kayu. Jadi ini nanti akan kita kaitkan antara kayu, pensil atau apapun ya. Oke, nah ini kita kaitkan seperti ini ya, yang kuat ya, yang kuat ya, ya yang kuat. Nah, kita kaitkan seperti ini ya. Oke, kita putar ya. Oke, nah kita putar sehingga menjadi seperti ini ya. Kalau bisa 2 ya, kalau bisa 2 ya anak-anakku ya, jadi belakang dan depan ya. Ini nah, baru nanti kita gunakan untuk solder ya. Oke, seperti ini jadinya solder buatan sendiri. Ini ujungnya kita potong lancip ya. Kita potong lancip menggunakan ujung tang. Kita potong supaya dia enak. Nah, kita potong miring. Yang dipanaskan adalah yang di sisi sini ya. Nah, ini yang dipanaskan yang di sisi spiral lingkarannya ya. Yang dipanaskan adalah yang sisi spiral lingkarannya ya, di bawah sini ya. Nah, sekarang kita coba apakah dia sudah bisa melelehkan tembaga timah. Nah, ini. Nah, kalau dia sudah bisa leleh seperti ini, nah, sudah bisa leleh seperti ini, maka bisa siap digunakan untuk mensolder. Nah, apabila tembaga asli, maka di sini adalah lapisannya tembaga akan tertutup oleh timah. Nah, akan tertutup oleh timah ya. Nah, kita ambil rangkaiannya dulu. Baik ya, kita lelehkan dulu timahnya ya. Oke. Nah, setelah leleh begini kita coba untuk nyodar yang ada di sini ya. Kita coba bisa enggak? Alhamdulillah berjalan ya. Nah, ini jadi sini ya, kita buat solder. Nah, oke.
Ini kita solder. Nah, sekian dulu dari Pak Wid ya, semoga kalian bereksperimen dengan baik, bereksperimen dengan baik ya, sukses selalu, amin amin ya rabbal alamin ya, sehat selalu, bye.